Adik sekalian, persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia ini penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka menurut saya meskipun angka 50% ini adalah dugaan yang sifatnya kuantitatif, taruhlah separuh gitu. Menurut saya separuh dari seluruh persoalan bangsa ini bisa selesai. Kalau hukumnya bagus, maka ekonomi akan bagus, infrastruktur akan bagus, kehidupan-kehidupan lain pun akan bagus, perdagangan dan lain-lain. Saudara, penegakan hukum dengan demikian harus memberikan kepastian hukum ke atas. Tadi saya bercerita kalau ke atas itu kepastian hukum itu antar pengusaha-penguasa elit, penguasa-penguasa elit itu terkadang tidak memberi kepastian hukum, ada tumpang tindih, ada korupsi, kolusi dan sebagainya. Di bawah itu tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga bagi saya penegakan hukum ke depan ke atas harus ada kepastian dan ketegasan, ke bawah harus ada perlindungan hukum. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Yang mau berjuang bersama Mas Ganjar dan saya ke depan, mari kita lakukan ini. Kalau saudara punya tekad untuk ini maka bisa kita lakukan bersama-sama. Saudara, semangat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, untuk menuju peta jalan Indonesia Emas tahun 2025 dengan bonus demografi dan kondisi geografis Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Saudara, Indonesia ini mempunyai 17.508 pulau. 17.508 pulau. Penduduknya 276 juta. Sangat luas dan sangat besar jumlahnya. Ini kalau kita kelola dengan baik, apalagi dengan sumber daya alam yang luar biasa. Kekayaan alam, laut, hutan, tambang, emas, nikel dan sebagainya. Itu kita miliki semua. Konon, kalau ini dikelola dengan baik, seluruh rakyat Indonesia itu sudah makmur, sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu ke depan mari kelola ini dengan baik agar kita betul-betul bisa mengantarkan ke Indonesia Emas tahun 2045. Saya sama sekali tidak percaya kalau ada yang mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang ini apatis, cuek, dan tidak peduli. Saya ingin memberikan beberapa contoh kasus yang saya hadapi dan harus turun tangan yang direspon di media dan media sosial justru oleh anak-anak muda. Ketika saya mencoba menyelamatkan seorang yang tidak bersalah, namanya Saiful Mahdi, seorang dosen di Aceh, dijatuhi hukuman masuk penjara karena mengeritik institusinya. Saya turun tangan bersama beberapa pejabat di DPR dan lain-lain untuk membebaskan yang bersangkutan. Yang bersangkutan bebas. Dan sesudah bebas, sambutan anak-anak muda luar biasa. Anak-anak muda memberikan semangat dan dorongan untuk penegakan hukum dan keadilan yang seperti itu. Saudara sekalian, pernah juga saya membebaskan seseorang yang dikeroyok oleh begal di Bekasi. Dikeroyok oleh begal di Bekasi, dia kemudian melawan dan membunuh salah satu begal. Tiba-tiba saat itu juga yang bersangkutan ditangkap oleh polisi dan dijadikan tersangka. Saya sampaikan ke Presiden bahwa ini tidak benar menurut hukum. Karena orang membela diri dan membunuh si begal kemudian dihukum. Besoknya anak ini dibebaskan oleh polisi dan justru diberi penghargaan. Dan anak-anak muda memberikan dukungan terhadap sikap dan ketegasan pemerintah yang seperti ini.